Oke, saat ini telah hadir owner daripada Babi Guling Pande Egi, yaitu Bapak Pande Dodo. Siang. Halo Bapak Bidodo, apa kabar Bapak? Baik. Udah pigatre? Ini kena banget. Becek ya. Wah, ini penasaran ini ya mungkin ya Pak ya, bagaimana awal mula merintis Babi Guling Pande Egi yang sangat viral ini? Awalnya Babi Guling Pande Egi itu kita cuma jualan di rumah aja. Karena Pande Egi itu ada nama orang tua saya, nama bapak. Jadi kita dulu tuh jualan babi guling utuh di rumah. Itu untuk upacara, dari awal-awalnya untuk semeton dulu. Habis itu semakin dikenal, mulai dah kita merambah ke dunia, maksudnya marketnya keluar dari daerah, dulunya dari desa Bang aja. Ya. Habis itu keluar lagi ke daerah yang lebih luas di Gianyar. Habis itu semakin hari semakin ramai, kita merambah lagi ke market daerah yang lain seperti itu. Akhirnya karena dulu saya basicnya kerja di hotel, di samping itu juga saya punya cita-cita untuk mengembangkan bisnis orang tua saya, jadi saya putuskan untuk berhenti begitu. Oke. Saya berhenti di hotel dan mulai untuk membuka warung nasi Babi Guling Pande Egi ini. Awal mula memang Bli sudah ada ketertarikan di dunia bisnis babi guling nggak sih? Karena saat itu Bli memutuskan untuk bekerja di hotel. Nah, Ya. apakah ada hubungannya dengan food beverage atau bagaimana? Nah, sebenarnya saya tuh cita-citanya dulu mau ke kapal pesiar, cuman Oke. setelah saya bekerja di hotel, saya ngerasa nyaman di dunia makanan dan minuman ini, jadi akhirnya saya putuskan, kayaknya saya lebih cocok untuk stay di Bali dan membuka usaha seperti itu. Kayaknya lebih cocok untuk saya seperti itu. Iya, jadi Bli adalah penerus daripada Bapak Pande Egi. Ya, bisa meneruskan dan mengembangkan. Luar usaha biasa. ini. Bagus. Awal mulanya sudah menjual dalam bentuk porsi atau babi guling bagaimana, Bli? Kita awalnya tuh yang waktu di rumah itu kita cuma jual babi guling utuh saja. Jadi Baik. untuk pacaran ngapen, nikahan, ngotonin, bulanin, kadang-kadang kan berbagai macam orang yang sekarang itu orang-orang nggak mau ribet dengan membuat pekerjaan itu di rumah semuanya, yang mengundang banyak orang. Di zaman sekarang ini kan orang-orang memiliki pekerjaan dan sangat sibuk semuanya. Oke. Jadi untuk mempermudah itu, jadi kita tawarkan mereka untuk membeli sama kita yang babi guling yang udah jadi. Ya, jadi Bli keluar dari zona nyaman saat itu. Ya, waktu itu memang pengen keluar lah dari zona nyaman. Karena kalau kita berada di zona nyaman terlalu lama, takutnya nanti kita stagnan dan tidak bisa berkembang seperti itu. Baik, luar biasa. Dan awalnya saat berjualan di rumah itu tahun berapa? Itu kurang lebih tahun 98 ya kalau nggak salah. Itu cuma Oke. jual waktu aja, itu mulai bapak saya jualan. Dan akhirnya memutuskan untuk berjualan dalam porsi di Ya. sini tahun berapa, Bli? Itu tahun 2014 saya mulai memikirkan untuk jualan, karena tahun 2014 itu saya masih kerja di hotel. Jadi itu punya saya udah membuat sebuah skema bisnis. Kayaknya babi guling ini cocok untuk dijadikan sebuah usaha kuliner yang menjanjikan, karena waktu itu memang babi guling udah banyak sih yang ada di Iya. Bali itu. Babi guling itu banyak banget di semua daerah, cuman kita menawarkan sesuatu, kayaknya babi guling ini kita rubah konsepnya sedikit, dimana biasanya babi guling itu konsepnya di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung. Nah, kita putuskan oke lah, kita agak ekstrem sedikit masuk ke dalam, cuma kita berikan sesuatu hal yang nilai plus dari babi guling itu, di satu sisi dengan kualitas makanan yang bagus, dengan tempat yang nyaman, dan ada view-nya sedikit, dan juga harga yang lebih terjangkau seperti itu. Jadi itu salah satu strategi awal saya ketika membuka warung ini. Jadi ide itu mahal sekali ya, Bli Ya ya? mahal, perlu Oke. mempelajari banyak hal. Jadi perlu research and development lah istilahnya. Oke. Dan Bli saat dimulai merintis di sini itu tahun 2000. 2016 kita opening, 2014 kita project untuk warungnya. Karena dulu di sini tuh lahannya kan baru dibuatin jalan ini, cuman padi aja semuanya. Padi seperti ini dah, di samping ini semua kondisinya lahan itu seperti itu. Jadi saya memulai itu 2014, saya project akhir tahun 2016 warung ini buka akhirnya. Ini sebuah keputusan yang besar. Pada saat itu Keputusan yang memang besar. belum ada babi guling yang terkenal istilahnya, Bli ya, di daerah Gianyar. Kebetulan daerah Gianyar itu banyak babi guling terkenal, cuman dengan konsep yang sedikit berbeda belum ada. Yang unik seperti ya, ini. uniknya itu kita Oke. masuk ke dalam, jauh dari orang lain, jauh dari keramaian, cuma kita punya tempat lingkungan yang asli, jadi itu nilai plus yang kita berikan. Baik, awal mulanya Babi Guling Pande Egi ini lokasinya cukup kecil ya, Bli ya, dan akhirnya Bli terus memperluas lahan hingga memiliki tempat parkir sendiri. Itu bagaimana, Bli, perjalanan daripada perluasan lahan itu? Nah, sebenarnya dari awal kita buka tuh, bisnis itu namanya bisnis, kita tidak pernah tahu akan seperti apa dan bagaimana.
yang kita lakukan di sini adalah membuat produk yang terbaik dulu lah yang kita bisa. Setelah kita memberikan produk yang terbaik itu, kita lagi kembali introspeksi diri, beberapa hal yang bisa diterima oleh customer, ada beberapa hal yang kurang bisa diterima, kita pelajari dan kita perbaiki seiring waktu seperti itu. Jadi sampai akhirnya memang ketemu pasnya apa yang disukai customer, di sanalah titik balik semuanya. Jadi customer mulai rame, habis itu kita sering kekurangan tempat, biasa memutuskan untuk menambah lagi kapasitas warung ini seperti itu. Nah, dan itu memperbanyak kapasitas, jadi harus juga meningkatkan pelayanan. Di sana dengan salah satu efeknya juga, semakin kita banyak punya tempat makan, semakin kita harus memiliki fasilitas. Baik, tentunya. Semakin ramai orang yang datang, semakin banyak perlu fasilitas yang kita buat. Makanya akhirnya saya putuskan untuk melisting tempat di depan warung saya ini untuk jadikan sebuah parkir, karena sebelum saya memiliki tempat parkir dulu customer saya sampai jalan jauh dari parkir di pinggir jalan ini, jalan jauh, udah mau makan, lapar, capek, kasihan kan. Jadi inilah saya tambahkan tempat parkir. Solusi ya, solusi. Jadi intinya customer itu merasa lebih nyaman, lebih aman, dan ketika untuk datang ke sini tidak berpikir lagi untuk datang. Menariknya dari awal buka langsung ramai atau beli membutuhkan waktu untuk mencari nama itu. Nah, itu salah satu proses yang sangat-sangat menantang menurut saya. Karena awal kita buka itu kita memiliki banyak saingan. Banyak udah babi guling yang terkenal, bahkan dengan ciri khas mereka masing-masing. Nah, kita ini kan newcomers ya. Newcomers dalam artian newcomers yang menjualan nasi sebenarnya. Ya. Sedangkan kompetitor-kompetitor lain tuh udah lama-lama mereka legend-legend bahkan. Cuman kita tidak mau terlalu bersaing dan memikirkan bagaimana mereka jualan. Jadi kita fokus banget ke produk kita, bagaimana, apa sih yang bisa kita tawarkan lebih dari produknya kita. Makanya kita tambahkan beberapa item kayak sate, ada kuah, dan kita berikan juga customer itu sebuah kenyamanan dengan cara datang makan ke sini tanpa jadi kita manage sistemnya. Orang duduk dulu, order di meja, nanti makanan minumnya dibawakan ke meja. Jadi customer itu tidak perlu repot-repot lagi, datang sistematis bangun, ya. Jadi ketika semua sistematis, customer masih nyaman. Nah, itu salah satu nilai plus buat customer juga, dan kita juga mendapatkan apresiasi dengan harga yang standar. Kita bilang standar, kita mendapatkan sebuah apresiasi dari customer, memberikan pelayanan yang lebih bagus. Jadi memang babi guling Pandai ini kita bisa dapat merasakan kenyamanan dan rasa yang berbeda saat mencicipi babi guling Pandai. Tentunya babi guling Pandai memiliki ciri khas. Nah, untuk membedakan di antara babi guling lainnya di Bali khususnya. Dan bisa ceritakan nggak apa sih ciri khasnya dari Pandai? Babi guling kita di sini tuh pertama kita ingin menjadikan makanan yang benar-benar fresh ke customer. Jadi kita memastikan daging babi yang kita guling itu matang sampai ke dalam. Matang ya. Jadi kenapa harus matang? Karena kita nggak mau ada daging babi guling yang nggak matang. Kenapa? Karena nggak matang itu jadinya babi gulingnya harus diolah lagi. Jadi itu akan menurunkan cita rasa babi guling tersebut. Makanya kalau udah kita jual babi guling, kita harus potong dikit demi sedikit. Jadi kita nggak potong babi guling sekor langsung itu semua, nggak. Kita potong dikit demi sedikit. Mau disajikan kita potong. Jadi semua datang dalam keadaan fresh. Di satu sisi juga bumbu kita spesial, buatkan bumbu yang memang benar-benar bagus dan sedap seperti itu. Dan juga beberapa item kayak lawar, kita buatkan lawar nangka juga spesial. Jadi dan juga lagi satu ada tambahan sate. Jadi customer tuh bisa menikmati dalam satu sekali duduk makan ke tempat ke Pandai Egi, bisa ngorder sate, dalam berkuah, additional minuman yang lain, dan juga kita juga punya pilihan minuman yang sangat beragam, dan itu semua homemade dari kita tanpa menggunakan bahan pengawet sedikit pun. Iya, jadi ada trademark tersendiri ya, Bli ya. Dan juga saya tertarik melihat kelapa muda yang diukir dengan tulisan Pandai Egi. Nah, awal mula Bli ide tercetusnya itu bagaimana, dan juga bisa diikuti oleh orang-orang lain atau kuliner lain? Nah, begini sebenarnya. Jadi waktu itu namanya kita dunia waktu itu kan baru-baru ada media sosial ya, Instagram, Facebook. Nah, jadi kita informasi itu kan sangat terbuka. Saya sering lihat Instagram, kadang-kadang di luar Bali itu udah ada beberapa tempat yang menjual kelapa yang isi label. Jadi saya juga nyontek sebenarnya, kalau kita bilang nyontek. Jadi cuman idenya itu bahkan udah dari 7 tahun yang lalu ya kita udah punya kelapa yang distempel. Nah, cuman untuk mengeksekut itu lumayan butuh. Jadi saya nyari-nyari dagang yang bisa menjual ukiran
bisa buat dari besi Pandai Egi dengan tulisan Pandai Egi. Habis itu juga teknis cara kita mengerjakan kelapa itu biar saat Ya distempel tuh kan, masih nggak bagus. semudah seperti itu nggak ya, semudah Bli itu. ya. Jadi prosesnya ya lumayan complicated juga lah seperti itu. Oke, dan ternyata itu juga menjadi salah satu keunikan daripada Ya, babi guling Pandai karena kita Egi. pikir waktu itu juga kenapa kita nggak stempel aja kelapanya kayak yang lain-lain di luar negeri itu banyak banget di stempel. Salah satu menjadi marketing poinnya kita seperti itu. Jadi tanpa orang ngasih tahu pun, ketika dia foto kelapa otomatis mereka tahu dia tuh di Pandai Egi. Di sana nilai plusnya, Bli Ya. ya. Dan ada nggak sih keunikan tersendiri babi yang Bli pilih nih untuk menyajikan cita rasa tersendiri dan unik pada babi guling Pandai Egi? Nah, babi kita di sini pertama kita menggunakan babi yang semuanya tumbuh dan hidup di Bali. Kedua, kita mengutamakan babi dari pedagang tradisional. Jadi kita nggak nyari babi itu di pedagang besar karena kita tujuan awalnya juga meningkatkan UMKM di seluruh wilayah. Pertama Gianyar saya bilang ya. Nah cuma UMKM juga sih. Peternak-peternak lokal yang memelihara babi 2-3 ekor di rumahnya jadi itu kita ajak kerjasama. Jadi saya ingin memajukan UMKM juga, distribusi juga. Babi yang memakan makanan tradisional seperti dagdag, keladi itu kualitasnya jauh lebih bagus. Rasanya berbeda ya, Bli Berbeda. ya? Kenapa? Apa yang bilang berbeda? Karena dari kulitnya, kualitas kulitnya berbeda. Kalau memang udah makannya makanan Bali, kulitnya saya jamin pasti bagus. Seperti itu. Dan ada umur babinya nggak sih, Bli? Nah, Umur berapa kalau umur yang babi kita sih enak susah ngitungnya. digunakan? Biasanya kita ngukur dari berat. Jadi kita tidak menggunakan babi yang lebih berat dari 60 kilo. Semua di bawah 60 kilo. Alasannya apa, Bli? Karena kita kembali, daging babi itu kalau udah terlalu berat akan sangat alot, keras dia. Jadi babi guling itu kesannya kan memang dagingnya tender ya. Istilahnya tender itu lembut, juicy dan tidak kering gitu. Kadang-kadang kalau udah terlalu tua babinya Teksturnya berbeda ya, Bli teksturnya ya? agak alot dan kering dia. Itu sih yang Baik. kenapa kita milih babi yang di bawah 60 kilo. Ya, itu. Ada kendala nggak sih tersendiri, Bli, saat memasokkan babi untuk suplai harian? Nah, saat ini berapa Bli membutuhkan babi pada perharinya? Per hari kita di sini kurang lebih ngabisin 6 ekor. Hari-hari biasa itu 6 ekor. Kalau rame bisa 7 sampai 8. Suplai babi sekarang ini ya dari 2000 berapa itu ya. Babi ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat pelik menurut saya. Kenapa? Permintaan babi di Bali sangat tinggi. Sedangkan orang-orang yang mau memelihara babi sangat sedikit. Baik. Kita bicara di daerah perkotaan dan sampai dari Gianyar sampai Bangli lah, masih ada orang-orang yang mau memelihara babi dalam. Cuman saking larisnya daging babi sekarang, harga pakan naik, babi juga naik. Naiknya juga nggak tanggung-tanggung. Dari sebelum yang harganya 35.000 sekarang menjadi 50.000. Ya. Di sana kita sebagai pedagang makanan babi guling yang jual porsian susah. Kenapa? Karena harga biaya kita naik tinggi banget. Kita nggak bisa tiba-tiba naikin harga untuk makanannya. Kalau kita naikin tiba-tiba lari semua pelanggan. Sementara kualitas juga harus terus dijaga. Kualitas harus tetap dijaga. Nah di sana memang benar-benar kita tuh kadang-kadang juga ngerasa wah rugi dah kita nih. Cuman kita harus tetap fight, kita harus tetap running. Makanya apa yang diperlukan di saat seperti ini ya efisiensi. Satu ekor babi itu harus menjadi berbagai macam hal. Nggak ada yang kebuang. Ya, harus diolah ya, Bli ya. Diolah. Di sana pintar-pintar daripada pengusaha jangan sampai gulung tikar nantinya. Benar. Luar Jangan sampai biasa. over budget lah istilahnya. Dan di sini juga sebenarnya ada peluang usaha untuk komoditi peternak Benar, babi. ya, cuman ya sekarang itu orang-orang kayaknya enggan mungkin karena tempat atau karena Lahan, beberapa lahan pakan, nah itu mungkin kendalanya juga, kita nggak menyalahkan juga, cuman seiring waktu kebutuhan babi akan semakin meningkat. Yang saya sayangkan juga sekarang ini saya nggak tahu secara aturan bagaimana, banyak banget babi di Bali itu dibawa keluar Bali, dikirim ke luar pulau. Padahal di dalam pulau kita sendiri masih kurang. Oke. Jadi itu juga yang menyebabkan jadi sekarang ini kita susah nyari babinya. Saya sempat bikin gini, aduh susah sekali nyari babi karena memang dulu yang kita nyari babi tuh ada babi gampang, gitu aja telepon, ada babi nggak ada. Kalau sekarang habis Pak, kosong. Yang bisa digunakan semua jenis babi dari Bali atau ada kayak babi hitam khusus seperti itu, Bli? Maaf,
sebenarnya babi itu yang dipakai untuk dijual tuh kalau bisa sih babi Bali. Nah, cuman kalau kita menggunakan babi Bali hitam itu kan mereka ukurannya kecil-kecil ya. Kalau itu untuk babi guling utuh bagus. Nah, kalau babi hitam yang itu hidup di daerah Beleng, Karangasem yang memang diliarkan itu sampai besar dia, kualitas dagingnya udah menurun. Kenapa menurun? Karena dia udah istilah Balinya wawayah gitu loh. Dagingnya alot, kulitnya nanti ngeropok kayak kulit ngeropok, jadi Oke. nggak bisa dijual. Ya, gitu. jadi Kalau pemilihan babi minyak inilah tuh yang membuat menentukan kualitas rasa juga. daripada Iya. babi guling Pandegi. Luar biasa. Dan Bi, untuk teknik marketing nih, penasaran mungkin pemirsa di rumah, kok bisa sih dari jualan rumahan saja akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis ya, kudapan dalam bentuk duduk santai seperti ini, dan hingga ke luar negeri nih gaungnya nih sampai terdengar keluar mancanegara. Gimana sih Bi perjalanan marketingnya? Jadi kebetulan kita marketing memang pertama kita dulu nggak pernah marketing yang jor-joran banget. Memang sesuai budget aja lah marketing kita dan media sosial buat teman. Nah, yang paling penting itu sih menurut saya marketing itu ya kita memberikan kualitas yang terbaik dulu lah kepada setiap orang yang datang ke sini. Karena dari sanalah impact yang paling besar yang saya rasakan. Jadi ada orang datang memberikan kita full experience-nya yang terbaik yang kita bisa berikan. Di sanalah orang yang datang ke situ menginformasikan kembali pada orang lain, keluarga atau siapapun itu untuk mengajak untuk datang. Oh, Dari kamu harus mulut ke datang ke mulut sini. ya. Kamu harus datang ke sini. Makanan harganya murah, kualitasnya bagus. Seperti itu. Nah, itu sih impact yang paling besar. Nah, sisanya melalui media sosial kita mempertahankan eksistensi kita. Terus kita bahwa Pandegi itu masih tetap buka. Tapi Bli menyangka tidak sampai ke mancanegara, turis asing juga sampai datang ke Pandegi? Nah, itu yang saya juga di luar pikiran saya, bahkan di luar imajinasi saya jauh banget. Karena kenapa? Saya tidak menyangka saya akan bisa menerima turis-turis untuk datang ke Pandegi untuk makan dan merasakan bagaimana apa sih makan babi guling itu seperti apa. Nah, kebetulan ada beberapa YouTuber dari luar yang datang ke sini untuk shoot ke kita. Nah, mereka mungkin lihat juga, mungkin dengar-dengar dari temannya, beberapa media baca-baca juga, karena beberapa media juga datang ke tempat kita untuk bikin namanya Bali ya, yang kita tonjolkan tuh pertama budaya, kedua kulinernya juga. Kuliner Bali ini kan babi guling ini salah satu kuliner yang orang pengen tahu banyak, pengen merasakan bahkan, dan unik. Otentik ya, Bli? Otentik. Jadi babi guling kulitnya yang crispy, dagingnya yang lembut seperti itu, salah satu nilai faktor plus yang membuat orang-orang tuh mau tahu babi gulingnya seperti nah. Di satu sisi juga kita harus menyediakan pelayanan yang prima. Kalau kita ingin menerima turis-turis yang datang ke sini, kalau kita secara standar operasional, kita harus menggunakan bahan yang bagus, alat yang bersih, tempat yang nyaman, dan tempat yang bersih. Agar kita bisa bersaing di dunia luar. Dan artian di dunia food industry ini, kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang detail yang saya sampaikan tersebut, akan sangat, istilahnya orang mau datang ke Pandegi cuman tidak datang untuk kedua kali, iya. Ternyata tidak sesuai yang dia harapkan, tidak sesuai yang dia dengar, dan mungkin dia lihat di beberapa video akan sangat mengecewakan. Jadi dia juga tidak akan merekomendkan teman-temannya. Dan tidak datang kembali Tidak datang tentunya. kembali. Itu akan, makanya kita ngecek performa kita tuh melalui review seperti itu. Oh, ada review seperti ini, ada hal yang kurang, kita evaluasi, kita perbaiki. Ada yang plus, kita pertahankan, dan bahkan kalau bisa di-upgrade lagi untuk jadi lebih baik. Ditingkatkan ya. Benar. Kita di dunia kuliner nggak bisa stagnan gitu-gitu aja. Dunia ini banyak hal yang baru, kita harus update juga. Makanya kita sekarang di sini nggak cuma jual babi guling aja, kita jual. Mungkin nanti ada menu baru, Bi? Rencana. Nah, karena ini udah kembali turis di daerah Gianyar. Sekarang kan biasanya turis itu kan di Ubud aja ya, rame ya. Nah, sekarang trennya mulai bergeser sedikit, mau mereka datang ke daerah lebih timurnya lagi. Nah, banyak tempat wisata sekarang yang di daerah Bang ini yang mereka kunjungi. Jadi itu juga nilai plus buat kita di sini yang buat turis tuh lewat dan mau mencuri datang ke tempat kita. Nah, cuman beberapa orang yang memang nggak bisa totali memakan makanan Bali itu, di sanalah kita akan rencananya ini saya memiliki menu tambahan. Nanti mungkin saya akan buatkan small menu western untuk spesial orang-orang yang nggak bisa makan makanan Bali. Cuman beberapa mungkin ada 3 item, cuman yang umum aja untuk mereka. Tapi paling tidak
mereka bisa duduk untuk makan dan spending waktu Agar di sini. bisa menjangkau Ya, semua kalangan benar, tentunya. benar. Dan ini mungkin cabang nih. Nah, Nah. mungkin pemirsa di rumah juga penasaran kapan nih ada cabang di Denpasar. Aduh, jauh banget nih Ya. harus ke Gianyar gitu ya, Bli ya. Mungkin juga cabang di Singaraja. Nah, Ya, gimana ya, nih, ya. Bli? Nah, untuk cabang, dari awal saya sudah sampaikan juga sering, banyak yang menawarkan saya tempuh buka cabang di mana-mana. Pak, buka di sini, Pak, buka di sini. Cuman kembali ke prinsip saya di awal, saya ingin fokus satu tempat, cuma memiliki kualitas yang bagus dan bisa saya urus dengan baik dan memberikan makanan yang kualitasnya bagus setiap saat. Karena kalau membuat cabang, pertama saya takutnya akan menggerus customer saya di sini. Yang kedua, saya takut dengan kualitas yang tidak sama yang bisa saya berikan. Nanti kualitasnya berbeda, yang di ujung-ujungnya akhirnya brand kita yang jelek jadinya semuanya. Kok begini ya? Kayak dulu Pandegi di sana lebih enak dari sini. Nah, jadi takutnya saya nanti Dibandingkan brand ya. saya sendiri dibandingkan dengan brand saya sendiri. Kita udah sama, cuma Iya. dibandingkan karena beberapa teknis yang bisa membuat hal itu terjadi. Gimana buka cabang Oke. itu, jadi concernnya udah beda lagi seperti itu. Kuncinya fokus dan konsisten ya, Bli ya. Konsisten Nah, dan- jika tidak ada membuka cabang nih di daerah lain, mungkin apakah bisa dikirim nih, Bli? Nah, Ke daerah lain? kalau ke daerah lain, kalau kita di Bali, kita biasanya kerjasama dengan Gojek, Grab juga udah kerjasama. Dan juga ada beberapa orang, misalnya customer tuh kalau mau mereka makan babi guling, misalnya mereka ngorder 1 ekor. Bli, maaf, Gojek Grab. Oh, sorry. Bilang ya, nggak apa-apa, Ya. kerjasama. Oh, yaudah. Ya, ya. Jadi Oke. kita Oke, jadi awal kita aja aku bekerja nanya. sama dengan beberapa partner untuk pengiriman. Habis itu biasanya ada customer yang ngorder utuh, kita bawakan ke tempatnya. Jadi kita potongkan di sana, kita sajikan seperti itu. Jadi bisa same day atau Ya, satu hari bisa juga satu hari pengirimannya, juga. Bli ya. Tapi ada bisa keluar negeri nggak sih, Bli? Keluar negeri belum bisa karena kalau makanan itu susah dibawa keluar negeri. Cuman kita ada pengiriman ke luar daerah Pulau Jawa sampai Sumatera udah bisa dijangkau. Itu pengirimannya 24 jam udah sampai. Oke, Bisa diorder. luar Ya, biasa. ya. Dan Bli, saat ini apakah ada yang dilalui berbagai pengalaman di dalam merintis bisnis ini dan di puncak titik terendah, Bli, saat Baik. membuat bisnis ini? Pertama saya pernah punya pikiran ternyata memiliki bisnis dan usaha itu tidak seenak yang kita pikir. Apa yang membuat saya berpikir seperti itu, ternyata rintangan cobaannya itu datang bahkan tanpa kita sadari. Berbagai macam cobaan, dari masalah staff, dari masalah lingkungan, dari masalah berbagai macam masalah lah yang membuat kita itu down kadang-kadang. Aduh, ngapain kita buat begini kalau ujung-ujungnya kita jadi down seperti ini. Masalah itu di awal saja atau hingga saat ini masih ada? Nah, namanya masalah itu kan pasti ada, cuman dari masalah-masalah itulah mental kita dikuatkan sebagai pengusaha. Kalau mungkin hal-hal yang buruk yang nggak suka kita itu terjadi itu tidak terjadi, mental kita mungkin tidak akan siap seperti sekarang. Jadi hal buruk terjadi mungkin karena untuk memperkuat mental kita sebagai pengusaha atau sebagai pedagang apapun itu bentuknya. Karena di kemudian hari tidak akan semakin mudah. Tantangan itu akan selalu mengiringi kita sebagai pengusaha. Cuman sekarang tergantung kita bagaimana kita bisa menjawab dan menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, bahkan apapun itu dengan baik dan diselesaikan dengan cepat seperti itu. Iya. Dan saat ini mungkin ada muncul permasalahan baru nih, tata ruang ya, Bli ya. Karena mulai makin banyak nih pengunjung hingga menyebabkan antrean. Nah, bagaimana mengantisipasi sebagai pebisnis? Nah, masalah antrean itu kan sifatnya pertama kita di sini memang ketika penuh tempat ini. Mungkin memperluas lahan lagi, Bli. Nah, kalau memperluas lahan takutnya nanti di saat hari-hari biasa kosong kelihatan. Wah, Pandegi sepi sekarang, begitu jadinya. Makanya kita manage crowded yang banyak itu sambil menunggu itu dengan cara bagaimana kita mengatasi tamu di dalam mendapat makanan lebih cepat. Jadi semakin cepat dapat makanan, semakin cepat selesainya. Dan juga tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Luar biasa. Itu salah satu hal yang kita concern. Jadi semakin cepat tamu itu selesai makan, dapat makanan di meja, semakin cepat meja itu tersedia. Nah, syukurnya selama ini waiting list kita nggak sampai 10 menit sih biasanya. Memang karena crowd-nya besar, orang baru ngeliat takut dikira akan lama. Cuman kalau mereka duduk nunggu nggak sampai 10 menit udah dapat meja. Karena memang kita atur manage semuanya dari
pengiriman minuman, makanan, dan pembersihan meja tuh kita manage biar semuanya cepat. Iya, ada target waktu tersendiri Iya, ya, Bli ya. betul. Oke, penasaran juga Bli untuk berbagi cerita dengan para pengusaha di rumah ya. Bagaimana sih caranya Bli melalui tantangan masa Covid nih sehingga Pandai tetap berjaya dan justru meningkatkan peluang bisnis di sana. Nah, pada saat Covid, saya mohon maaf, banyak sekali teman-teman pengusaha yang memang susah. Itu, masuk kita pun juga terkena imbasnya ya, walaupun kita waktu itu banyak yang bilang, oh Pandai tetap ramai ya. Sangat bersyukur sekali saya waktu itu dapat menampung tenaga kerja, pertama orang-orang yang banyak diberhentikan tuh berusaha kita ajak di sini untuk bekerja. Di satu sisi juga wisatawan lokal Bali waktu itu karena banyak yang tidak bekerja, kita bisa bicara off lah, libur ya, panjang liburnya waktu itu kan. Jadi semua orang tuh punya waktu full di rumah sama keluarga. Ya memang secara finansialnya aman, mereka bisa setiap hari sama keluarga makan. Nah, di satu sisi juga kita di sini tempat terbuka, open air ya. Yang waktu Covid itu kan yang ditakutkan kan tempat tertutup, udah pepohonan tidak bagus, crowded. Nah itu hal-hal yang perlu di-concern waktu itu. Jadi kebetulan tempatnya sangat strategis di tempat yang terbuka di alam begini. Jadi orang-orang yang waktu itu takut dengan keramaian datang ke sini. Makanya Pandai juga beberapa tempat kita menawarkan harga yang standar. Nah, jadi itulah yang kita olah. Dan keluarga-keluarga itu kita bicara Covid ya, semua keluarga itu hampir kumpul di rumah kan. Ini kan momentum langka ya, walaupun itu kita bicara musibah untuk semua orang, cuman beberapa orang bisa memanfaatkan momentum itu waktu itu untuk berkumpul dengan keluarganya. Jadi, mereka semua libur, jadi mereka datang sama keluarganya. Jadi itulah salah satu faktor juga yang saya lihat kenapa waktu itu kita juga bisa rame. Dan di satu sisi juga masyarakat lokal kita waktu itu sangat-sangat suka makan babi guling dan mereka datang, apalagi itu waktu itu namanya baru-baru mulai viral, jadi itulah salah satu faktor waktu Covid kita bisa bertahan. Dan masa-masa itu juga akhirnya terlewati. Benar, tentunya ya Bli ya. Ada waktu itu tidak boleh makan di tempat, itu paling drop banget kita. Gimana caranya ngolah, akhirnya tamu yang datang ke sini saya tetap kita take away. Pandai Dodo, di penghujung acara, apa sih pesan dan kesan Bli terhadap Bapak Pandai Egi selaku ayah daripada Bli yang menurunkan bisnis ini kepada Bli dan akhirnya Bli meneruskan serta meningkatkan citra daripada bisnis ini? Oke. Orang tua saya, Bapak Pandai Egi itu pertama orangnya sangat visioner. Beberapa hal yang saya kadang-kadang menentang mungkin, tapi beliau memberikan ide, cuma kadang-kadang saya juga nggak cocok dengan ide. Cuman setelah saya jalani idenya beliau, ternyata memang benar bisa berjalan dengan baik. Kayak buka malam dulu, bapak saya nggak berani buka malam, akhirnya bapak buka malam pasti rame. Ternyata memang sesuai dengan prediksi beliau. Jadi pertama beliau tuh selalu mengajarkan saya bagaimana apapun yang kamu lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan ikhlas. Itu yang menjadikan saya, hal itu yang membuat saya tuh apapun yang saya lakukan di sini, lakukan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, ini saya akan menghasilkan hal yang baik. Makanya ada satu pesannya, apapun yang hal baik yang kamu lakukan akan memberikan kamu hal yang baik. Begitu. Itu pesan-pesan beliau yang. Jadi selama ini selalu banyak hal yang beri masukan oleh Bapak tentang bagaimana caranya menjalankan bisnis dan juga bagaimana kita menjaga etika bisnis kita kepada orang lain dan menjaga hubungan bisnis kita kepada customer dan kepada rekan-rekan pebisnis lain. Kepercayaan itu yang harus dijaga tentunya. Luar biasa Bli Pandai Dodo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, semoga berkenan. Oke, pemirsa, banyak sekali hal yang dapat kita petik dari tayangan tadi dan sampai jumpa di acara Bincang Tokoh mendatang. Saya Madenian Anggara pamit undur diri, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.